What is good later? Welcome back to Ara Warriors channel. Kali ini kita ada di segmen saling sharing. Dan di segmen ini aku bakalan membahas mengenai informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nah, untuk episode pertama di saling sharing, aku bakalan membahas mengenai TPA. Apa sih TPA itu? TPA yang aku maksud ini bukan tempat pembuangan akhir, bukan juga taman pendidikan Al-Quran atau TPA yang lainnya, namun tes potensi akademik. TPA ini merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Karena mengungkap kualitas intelektual, maka tinggi rendahnya nilai TPA sering dihubungkan dengan kemampuan kecerdasan seseorang. Nah, sebenarnya TPA ini merupakan versi Indonesianya dari GRE yang merupakan kepanjangan dari Graduate Record Examination. Model, materi, dan bidang yang diuji dalam TPA sebagian besar merujuk kepada model materi dari GRE. Nah, apa sih kegunaan TPA? TPA ini merupakan tes psikologi yang digunakan untuk mengukur kegesitan mental seseorang ketika berurusan dengan objek kata secara verbal, angka atau numeris, dan gambar atau figural. Secara psikologi dipercaya bahwa terdapat batas minimal tingkat kegesitan mental yang harus dimiliki seseorang hingga ia berpeluang besar berhasil menangani masalah yang bersifat intelektual. Karena itu biasanya TPA sekarang di Indonesia biasa digunakan untuk salah satu syarat masuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, mengenai penyelenggara TPA, siapa sih penyelenggara TPA? Biasanya pertama, TPA diadakan oleh program pascasarjana universitas tertentu. Biasanya sih UGM, IPB, dan beberapa universitas lainnya, ITB juga. Yang kedua, badan resmi yang menyelenggarakan TPA ini adalah Unit Pelayanan Penyelenggara Tes Potensi Akademik atau biasa disebut UPP TPA Bappenas yang bekerja sama dengan program pascasarjana di universitas tertentu. Yang ketiga, bisa saja dilaksanakan oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau biasa disingkat dengan HIMPSI. Untuk biaya TPA-nya sendiri, beberapa bulan yang lalu aku coba ikut TPA ini dan harus mengeluarkan uang 325.000. Dan soal TPA ini akan berkaitan mengenai tes verbal yang tadi udah aku bahas, kemudian tes angka, tes figural juga ada, dan banyaknya itu sekitar 250 soal dan pengerjaannya dalam waktu 3 jam. Soalnya sendiri nanti dibahas dalam 3 subtes: kemampuan verbal, tes numerik, dan tes penalaran. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk skor TPA-nya sendiri yang paling kecil itu biasanya nilainya 200 sampai 800. Nah, kalau kalian misalnya mau masuk UGM nih, sebagai mahasiswa baru kalian akan diminta minimal nilai TPA itu 450. Kalau misalnya kalian ingin menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, biasanya mereka menerapkan standar 500 atau 550. Nah, beberapa bulan yang lalu aku coba ikut tes potensi akademik ini dan alhamdulillah aku dapat nilai 611,53. Lumayan lah ya, daripada gak lulus, sayang udah bayar mahal-mahal. Well, itu dia penjelasan singkat mengenai tes potensi akademik. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi kalian yang dalam waktu dekat ini akan melakukan ujian TPA ini, semoga lancar, gak usah gugup, tenang. Dan yang pasti semua soal itu harus dijawab, jangan sampai dibiarkan kosong. Lebih baik tembak aja, karena memang it takes time. Karena kalian harus buletin itu kayak lembar LJK lagi. Jadi benar-benar harus keisi semua. Dan jangan lupa berdoa, bawa peralatan yang memadai, pensil, kemudian penghapus juga.
Kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya saran-saran mengenai channel ini, jangan sungkan untuk memberikan komentar kalian, komen box below. See you di video lainnya. Dah.